tok. Ada JTT di sini. Suara dari mana? Kayak kita kedatangan bintang tamu, Dede. Kayaknya. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa sih kamu dulu kayak jauh gitu? Kamu lagi social kenapa ya? distancing ya? Ngomong-ngomong, aku ada sulap nih. Lihat nih. Magic. Keren, emang jago gua kalau kayak gini. Wah, memang. Nah, ngomong-ngomong bintang tamu nih, coba kalian dong, kalian dari mana? Kelas berapa dan namanya? Coba. Halo, perkenalkan nama aku Atika Sini Hibatullah, aku kelas 12 sebagai ketua divisi kreatif tim. Halo teman-teman, aku Kristabella Milva Garang, bisa dipanggil Erva. Nah, aku dari kelas 12 4 dan di sini saya menjabat sebagai editor. Halo editor. Jadi ya, kita mau ngapain ya habis ini ya? Nah, kita selama beberapa menit ke depan kita bakal berbincang nih sama bintang tamu spesial kita dari Jurnalistik Semada. Apa sih? Nanti di sini kita bakal sharing soal, kan mereka kan di belakang layar ya. Kita nggak tahu gimana mereka biasanya bekerja di Jusma. Iya. Nah, sebenarnya mereka guys di balik karya-karya hebat yang sudah Benar. kalian lihat sama ini di IG Jusma, di media sosial Jusma lainnya. Tepuk tangan dong. Oke. Yuk kita tanya langsung yuk, tanya-tanya nih. Apa sih alasan kalian atau motivasi kalian untuk divisi ini? Siapa dulu nih? Bebas. Oke, Atika aku dulu. dulu. Arifah dulu boleh, Arifah. Nah, oke. Jadi untuk alasan aku sebenarnya aku ini dulu pas menjadi anggota Jusma aku sebenarnya di divisi DOP. Nah, tapi mungkin karena aku mungkin tidak kakak-kakaknya lebih mencondong ke editor, jadi mungkin kakaknya tertarik gitu buat aku masuk sebagai ketua editor. Kalau aku, alasan sama motivasi aku sama kayak Erva. Sebenarnya aku dari divisi reporter guys. Jadi divisi mungkin dilihat sama kakak-kakaknya juga kalau misalnya aku bisa lah masuk kreatif tim ini, jadi aku dipercaya dengan kakak-kakak gen sebelumnya buat masuk menjadi ketua Kreatif tim. Kreatif tim. Berarti kalian dua ini kayak linjur lah anggapannya Di ya. atas divisi. tiba-tiba menyeberang gitu. Bisa Nah, gitu ya? awal-awal nih kan kalian masuk kan pada linjur semua. Itu ada nggak sih kesusahan pas kalian di awal-awal kan beradaptasi tuh? Iya. Karena kan linjur nih. Ya. Dah, dari Eva dulu deh. Oke, untuk aku sebagai ketua editor, kan aku nggak hanya memegang video editing, tapi juga sebagai desain grafis. Nah, untuk itu sebenarnya aku bingung karena aku sama sekali nggak punya basic di desain grafis. Tapi karena aku masuk ketua editor, jadi aku berlatih terus, belajar terus, lihat informasi segala tutorialnya dari bermacam platform untuk mengenai segala desain grafis, segala video editing, dan aku juga tahu banyak hal dari ketua editor ini. Tuh, keren. Keren juga ya. Pasti susah sih, apalagi kan dari awal kita nggak ngerasa punya kemampuan di situ, terus tiba-tiba Iya. ditunjuk nih jadi ketua. Tapi bersyukur bisa ya beradaptasi sekarang. Iya, untungnya itu. Tuh guys, kalau misalnya kalian lihat beberapa video-video Jusma dan postingan-postingan Jusma, itu hasil dari editor guys. Respect sudah mengedit. Keren. Hey. Nah, Atika Berikutnya. nih lanjut nih, ceritakan nih. Kalau aku Nah, sebelumnya aku agak minder sih, karena kan aku kaget ya, aku nggak tahu kreatif tim tuh gimana. Terus tiba-tiba ditunjuk jadi ketua, tapi berkat dukungan kalian dan dukungan kakak-kakak sebelumnya, kalau misalnya kreatif tim tuh nggak sesusah itu, dan basicnya tuh hampir sama dengan reporter, kayak bikin skrip segala macam. Jadi aku termotivasi lah juga, kayak mungkin mudah. Jadinya aku kayak senang aja. oh iya. Hmm. Keren sih untuk kalian Tepuk tangan dulu kita. banyak tepuk tangan ya dari tadi. Tapi keren sih kalian udah beda apa sih namanya, beda jalur tapi Iya. masih tetap bisa beradaptasi. Jadi kayak lebih kelihatan gitu ya kalian sebenarnya mampu bisa apa sih menekuni bidang mana Iya, gitu. bidang ya. masing-masing. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang susah atau yang senang di bagian pekerjaan kalian? Iya, susah apa sih namanya, kayak sedih senangnya gitu Iya. selama kalian menjabat di divisi itu. Apalagi kan kalian ketua tuh. Bisa dong ceritain pengalaman, entah kalian ada sama anak-anak apa sih anak divisi kalian ada beberapa kesalahan gitu Iya, gimana? atau ada problem? Selama project juga nih Dari aku dulu deh. Mm-mm. Oke. Kalau dari aku
aku pernah ngelakuin kesalahan. Pasti dong. Pasti dong. Semua orang bisa Pasti dong. melakukan kesalahan. Selama mahasiswa belajar ya. Nah, kesalahan aku itu dalam membuat skrip. Ternyata aku pikir buat skrip tuh enak kali ya. Ternyata susah juga guys. Ada susahnya ya. Jadi buat projectnya boleh disebutin nggak projectnya? Boleh. Project profil sekolah. Di situ kan kita bikin skrip kayak biodata sekolah gitulah tentang sekolah kayak gimana. Jadi aku harus cari tahu berapa siswa di SMA Negeri Gopal Raya ini, guru-gurunya berapa, staffnya berapa. Terus tuh aku bingung kan awalnya nyarinya. Jadi aku nyari dibantu sama teman-teman aku juga nyarinya di ruang TU. Ternyata masih ada yang salah dengan informasi aku tuh. Terus akhirnya tetap aku bikin, dan ternyata itu kesalahan aku tuh Ada di berpengaruh juga dengan editor guys. Ya, Di situ itu susahnya sih, karena kita tidak boleh sembarangan guys dalam mencari informasi, harus fakta ya. Nah, Benar. Apalagi kan jurnalistik kan dilihat sama orang-orang lah, jurnalistik semada. Jadi kita memang harus ngasih tahu informasi yang benar dan pastinya. ya karena kan jurnalistik semada itu adalah salah satu informan paling utama sekolah. Betul. Oke, next, Erva. Next. Oke, sebagai ketua editor, sebenarnya aku ada juga susah dan senangnya. Nah, untuk senangnya, jujur aku enjoy selama mengedit karena aku bisa dapat banyak pengalaman dalam mengedit dan juga banyak juga dapat seperti cara ngedit ini itu. Untuk susahnya, ya seperti yang Tika bilang tadi, misalnya dari CT itu ada salah memberikan skrip, ini itu juga ngaruh ke editan guys. Karena kalau misalnya kita sudah selesai ngedit, tinggal dikasih lihat ke pihak sekolah dan ada yang kesalahan, itu harus ngedit ulang lagi. Ya gitu. Susah banget ya. Susah Apalagi banget sih. kalau misalnya ada aplikasinya itu bermasalah, misalnya menurut kadang bisa error, kadang bisa ke reset dan segala macam. Tapi gimana cara kalian menghadapi konflik kemarin tuh kan CT kan berpengaruh kan ke editor. Nah, itu gimana tuh? Apa kalian ada kelahi atau gimana penjelasan kalian gitu? Sebenarnya untuk kelahi nggak ada. Iya. Mungkin dendam Juga tadi masih Santai. Karena kalau misalnya ada kesan kayak gitu tuh sebenarnya yang penting tuh dari editornya ada nyimpan projectnya. Karena kan aku kalau ngedit itu Iya. bertahap. Yang penting itu masih ada tersimpan. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu bisa diubah karena ya enak aja gitu. iya. Sebenarnya editor nih penyelamat kita sebenarnya. Aku sayang banget sama editor karena kesalahan aku yang sangat amat lebar itu akhirnya aku bisa dibantu sama editor juga. Karena aku juga sambil bantu-bantu juga untuk CT nyari informasi. Iya, benar. Oke. Apalagi ya kita tanya nih. Oke, nah kan kalian udah berapa tahun sih? 1 tahun ya di Yusma? Ya, kurang lebih satu tahun. Kalian ngerasa nggak sih dari awal kalian masuk, dari sebelum kalian linjur tuh, itu ada nggak sih yang kalian rasakan perubahan dari awal sampai kalian sekarang di titik yang sekarang ini? Perubahan kalian, entah kalian yang dulunya nggak bisa ini tiba-tiba jadi bisa atau apa? Boleh dari Erva dulu? Erva dulu, Bang. Untuk aku dari awal kan emang tertarik di divisi DOP. Di situ aku belajar banyak dari tentang kamera seperti segitiga dari exposure. ya itu, dan juga cara merekam segala angle segala macam. Dan juga setelah aku jadi ketua editor, aku juga dapat banyak pengalaman dari mengedit seperti ngedit desain grafis, video pendek, video efek dan lain-lain. Nah banyak guys, tapi itu yang bisa aku sebutin beberapanya. Oke, mantap ya. Karena Ternyata Yusma ini pengalaman emang di Yusma. membantu banget jujur. Karena aku yang nggak tahu itu jadi tahu. Iya sih. Iya sih. Benar sih, aku setuju sama Erva. Yang aku jadi nggak tahu apa dunia jurnalistik tuh jadi ikut ekskul jurnalistiknya, jadi aku tahu kayak gimana. Kan aku sebelumnya ikut reporter kan, jadi aku tahu kan kayak gimana wawancara orang, gimana bikin skrip, gimana jadi aku bisa mengeluarkan ide-ide kreatifku. Iya. Ya, karena di Jusma ini kita saling membantu lah setiap divisinya. Jadi misalnya kita ingin belajar ini, kita juga bisa belajar ini itu. Jadi aku juga belajar sedikit-sedikit tentang reporter, tentang cara wawancara orang, dan juga dari geser-geser juga pasti diajarin kan. Ya. Jadi Iya. banyak tahu hal. Iya sih, apalagi kan jurnalistik kan tim ya. Ya. Pasti bakal sering banget lah kita divisi kan meskipun beda-beda, tapi pasti ada saatnya kayak kita bakal belajar juga apa yang mereka pelajari, karena ya mau nggak mau karena kita kan jurnalistik meskipun beda-beda bidangnya, tapi kita yang namanya jurnalistik ya, tetap jurnalistik. Ya. Benar. Semangat semuanya.
Nah, apa sih yang bikin kalian senang di divisi sekarang nih, meskipun kalian bukan yang divisi yang dulu? Tuh. Oke, dari Tika dulu. Boleh Tika, ceritain Tik. Aku senangnya menurut aku ya, kalau emang agak susah jadi kreatif tim. Tapi kalau dibanding dengan divisi-divisi yang lain, menurutku agak ribet ya divisi editor, reporter, DOP, dan kreatif ini paling santai guys. Jadi kayak mereka bertiga nih kerja, kalau kreatif tim nunggu hasilnya gitu loh. Kalau kan bikin caption ya, Iya. tapi kadang juga ngesalurin ide-idenya juga sih guys. Kayak kalau misalnya mereka bingung nih gimana nih ini, mungkin kreatif tim bisa ngesalurin ini. Makanya aku seneng karena menurutku CT ini santai-santai aja lah gitu. Nah, kalau untuk editor, aku kan di editor. Nah, sebenarnya juga di hari H seperti syuting film atau video, terus juga sebenarnya editor santai juga guys, karena menunggu hasil videonya kan. Tapi pas iya, sudah selesai nih tag, itu baru editor bener-bener lembur dari pagi sampai malam, pokoknya bener-bener begadang buat ngedit. Tapi aku untungnya itu di passion aku, jadi aku enjoy. Karena aku emang hobi ngedit, karena aku gabut orangnya. Tapi ada banget ya benefitnya dari kalian ikut Jusma. Nah, dari tadi kalian nyebutin benefit nih. Aku mau nanya, kan kalian masih siswa semada nih, masih belajar lah statusnya. Kira-kira menurut kalian Jusma nih mengganggu nggak sih waktu pembelajaran kalian di sekolah? Benar. Oke. Yuk, bebas sih, duluan mulai aja. Mungkin ada karena kalian banyak PR, tapi juga ada tugas Jusma, itu gimana tuh cara nyelesainnya? Sebenarnya itu tentang cara kita membagi waktu ya teman-teman. Jadi mungkin ada waktu kita untuk belajar, ada juga waktu kita untuk mengedit. Nah, biasanya aku idealnya untuk sekolah itu kadang aku memprioritaskan sekolah dulu untuk segala membuat tugas. Dan untuk segala mengedit itu biasanya aku ngedit di waktu luang, karena pasti selama sehari itu kan ada 24 jam ya. Jadi enak gitu misalnya mau dibagi. Ya. Kalau misalnya di spend gitu, kadang jam kos sih, jadi ada juga yang nggak jam kos sih, tapi nggak terlalu ngeganggu pelajaran banget lah gitu tuh, karena nggak setiap hari juga kan kita di spendnya, ada waktunya. Jadi menurut aku nggak ganggu pelajaran aku guys. Tapi kalau semisalnya tiba-tiba tabrakan gitu antara tugas sekolah sama Jusma, kira-kira kalian gimana tuh cara nanggepin itu kalau boleh tahu? Ya pintar-pintar bagi waktu kalian kan. Aku bakal memprioritasin tugas dulu, baru inilah. Kalau tugas deadline-nya benar-benar mepet juga kan. Kalau deadline benar-benar mepet, mungkin aku bakal prioritasin tugas dulu lah, baru bikin. Karena editor tuh otonya tuh baru yang kayak gitu pas H1 sebelum deadline-nya itu pasti bener-bener ngerjain ini itu. Itu baru H1 karena baru karena harinya udah mau kena atau karena kebanyakan nunda tuh Erva? Nah, aku nyicil sih kalau ngedit karena ya dibilang nunda juga enggak, karena aku sambil lihat-lihat juga untuk DL-nya, karena aku kalau misalnya ngedit terus mepet itu sejujur nggak fokus buat akunya, karena kan kalau ngedit itu kan benar-benar harus sesuai dari backsoundnya, jangan ada tabrakan segala teksnya. Jadi nggak disaranin kalau misalnya ngeditnya itu beberapa hari. Amin 1 jam. Karena jujur ngedit itu nggak semudah itu guys, karena harus ya benar gitu. Apalagi kan lihat orang-orang kan kalau ngedit nggak cuma dari lingkup kita aja, dari publik juga. Pintar-pintar DOP juga sih ngirimnya sih sebenarnya. Sebenarnya ngirimnya ngulur-ngulur waktu, editornya juga hamin satu. Benar. Kadang aku juga nggak nyadar kalau misalnya DOP juga belum nge-backup video. Jadi kadang aku kebingungan kan, aduh kayaknya aku yang ini deh, aku yang kelamaan deh. Ternyata emang belum di backup guys. Jadi untungnya aku pakai laptop sekarang, jadi enak kalau ngunduh video lebih cepat lah. Gak ada ngebug lagi HP ku. Tapi Fadil pernah nggak sih kayak nangis gara-gara bikin skrip? Wah. Kenapa nyindir ke sini? Itu tuh karena bukan Tanyain hostnya lagi nih, nih. Jelasin dong host. Sebenarnya aku kurang bisa buat kata-kata. Itu tuh pasti aku bakalan dibantuin teman-temanku, karena sebenarnya itu bukan passionku guys. Iya, Fadil di kamera guys. Aku di bagian foto sama video guys sebenarnya. Cuman ada waktu itu aku diminta untuk buat skrip dan malamnya aku nangis banget. Waduh gimana ya nih?
akhirnya lah ya aku bilang lah, Kak, aku kurang bisa Kak, karena mungkin aku kurang belajar atau gimana ya sebenarnya. Memang bukan passionku sebenarnya. Itu banget, guys. Aduh, ya gitulah sebenarnya. Tapi sekarang udah cukup berkembang ya, Dil. Udah belajar belajar banyak hal. Dari Alhamdulillah. dia juga awalnya waktu itu di depan kamera malu-malu, terus tiba-tiba diundang TVRI, guys. Aduh, Guys, kalau mau nonton lagi boleh nanti Nonton ya di channelnya langsung. Nanti linknya Aduh. taruh ya di bawahnya. memang bintang tamu kita nih spesial emang. Ya. spesial banget tuh. Itu keren sih, keren. Heeh. Dia nggak suka live report guys biasanya, tapi tiba-tiba muncul di siaran TVRI. Itu tandanya yang namanya di Jusma tuh harus bisa semuanya berarti. Benar, Jusma. Bisa harus meng-backup teman-teman yang nggak bisa. Nah, Gak harus cuma belajar satu bidang, guys. Kalian juga harus belajar bidang lainnya lah terkadang, karena kita nggak tahu kapan kita tiba-tiba jadi editor, kapan tiba-tiba jadi reporter, dan kapan tiba-tiba megang kamera. ya Ya, karena Emang nggak ada yang kadang tahu. biasanya ketua reporter nggak dapat hadir kan, pasti bingung itu gimana cara nge-handle live report gitu kan. Itu pasti salah satu inti juga harus ada yang siap sedia gantiin ke ketua reporter. ketua reporter. Jadi memang harus agak serba bisa gitu ya di Harus sini. saling membackup lah teman-teman. Ya benar. Itu namanya tim. Yang Mungkin penting Jusma. itu aja atau Lagi mau lanjut nih? Ada deh satu nih untuk Satu kalian nih. Nih kalau misalnya kalau waktu bisa diulang, kalian bakal tetap milih Jusma atau sekolah lain? Iya dong. Kenapa tuh Atika dulu alasannya? Oke. Tika apa? Kayaknya mau milih sekolah lain ya dia nih. Kayaknya ya dari muka-mukanya pengkhianat. Waduh. Mungkin enggak. Kayaknya Jujur aja nggak apa-apa. jujur nih, Ya jujur. enggak dong. Mau diulang berapa kali pun aku bakal tetap pilih ekskul Jusma karena aku sayang banget sama intinya. Wah. Inti doang. Enggak deh, semuanya deh semuanya. Oh iya. Iya, anggotanya. Mungkin kalau misalnya anggotanya bukan mereka, kira aku nggak bakal tahan guys dengan ekskul ini. Tapi karena dibantu sama teman-teman dan tim, jadinya aku bertahan dan aku bakal balik lagi ke ekskul ini kalau diulang Kak? waktunya. Wah, Oh, kata-kata iya. Tika yang pertama kayak film sore ya. Apa itu? Boleh dong sekalian nanti Erva juga momennya yang paling diinget sama di Jusma apa? Oh, ini tadi pertanyaannya apa? Oh, tentang itu ya? Iya kalau waktu bisa diulang. Ya, bisa diulang. Oke, fun fact-nya teman-teman, aku sebenarnya udah tertarik di Jusma itu sejak aku SMP. Wow. Karena kan aku nggak sengaja lihat story Instagramnya kakak gereja aku, dan aku ngeliat kakaknya habis pelantikan purna ke inti Jusma kan. So aku ngeliat kayak, wah keren banget ini ada jurnalistik Semada, dan kebetulan aku emang mau masuk Semada. Jadi aku kepoin kan dari awal sebelum masuk Semada, aku udah kepoin jurnalistik tentang apa aja divisi-divisinya, dan ternyata ada yang DOP. Di situ aku tertarik banget karena aku memang tertarik di kamera. Dan akhirnya pas kelas 10 itu ekskul pertama yang aku masuk itu ekskul Jusma, dan aku bener-bener enjoy karena dari inti sebelumnya kakak-kakaknya beneran seru-seru semua sampai sekarang. Jadi aku enjoy. Wah, keren juga ya. Makasih ya udah sharing di sini pengalaman kalian gimana, karena kan divisi kalian itu bisa dibilang jarang lah muncul di lapangan. Iya, karena karena- kan yang biasa muncul kan DOP, reporter. Orang-orang nggak tahu ini yang di belakang layar nih gimana nih kerjanya. Ya, sebenarnya kalian dua ini akar dari semua project loh sebenarnya. Iya, sebenarnya bagian inti lah dari project. Kalau nggak ada kalian nggak Aduh. bisa apa-apa kami. Mungkin itu aja. Iya, iya itu aja sih sebenarnya. Pesan kalian nih untuk adik-adik di Jusma nih, terakhir Pesan singkat saja. Singkat aja. Oke. Singkat saja. Jangan bosan-bosan di Jusma guys. Jangan menyerah untuk ekskul Jusma guys, karena kalau kalian tahu lebih dalam lagi ekskul Jusma ini sangat amat menyenangkan. Setuju. Benar. Membekas lah di SMA ini. Jusma adalah rumah kedua aku. So sweet. Tepuk tangan untuk kamu kita dulu dong. Narasumber kita keren banget hari ini. Terima kasih ya untuk Atika dan Erva yang sudah hadir di podcast Makasih. DTT kami. Yuk kita closing barengan, mau nggak closing barengan? Gimana tuh kak? Gimana tuh? Nanti bareng-bareng aja kami dari Jurnalistik Semada bercerita. Oke. 1, 2, 3. Kami dari dari Jurnalistik Semada bercerita. Dadah.